Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang insyaallah penuh rahmat ini, khatib mengingatkan utamanya kepada diri pribadi dan juga kepada jamaah sekalian untuk senantiasa mengingatkan dan mengajak untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yaitu ikhlas menjalankan apa yang telah diperintahkannya dan meninggalkan apa yang telah dilarangnya. Kemudian marilah kita senantiasa mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Allah telah melimpahkan kepada kita sedemikian banyak nikmat, jauh lebih banyak nikmat yang telah kita terima dibandingkan kesadaran dan kesanggupan kita untuk bersyukur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohon kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan mengingkari nikmat-nikmat Allah. Pada kesempatan ini juga khatib mengajak kepada hadirin sekalian untuk senantiasa berdoa kepada Allah agar melimpahkan setinggi-tingginya penghargaan dan penghormatan yang biasa kita kenal dengan istilah sholawat dan sejahtera. Salam sejahtera kepada pemimpin kita bersama, uswatun
teladan kita dalam kehidupan di dunia menuju kehidupan abadi di akhirat. Imamul Muttaqin, pemimpin orang-orang bertakwa, dan qaidul mujahidin, panglima para mujahid yang sebenar-benarnya, yakni Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah dan mutaba'ah kepadanya hingga akhir zaman. Dan kita juga berdoa kepada Allah, semoga kita yang hadir di tempat yang baik dan penuh rahmat ini dipandang layak dan dihimpun bersama mereka dalam kafilah panjang yang penuh barokah, dalam penuh keridhaan, dan menjadi orang-orang yang diangkat harkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah, Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Menurut ayat tersebut, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Oleh karenanya, Allah menyuruh manusia berpikir, menggali ilmu pengetahuan, membentuk majlis ta'lim, membaca ayat-ayat Allah, baik ayat yang tertulis maupun ayat tercipta, yaitu segala sesuatu yang diciptakan Allah. Misalnya, kita memikirkan proses penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang langit, bumi, gunung, serta planet-planet lainnya. Bahkan kita disuruh berpikir untuk bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeimbangkan semua itu. Bahkan beberapa hari yang lalu kita mendapatkan suatu fenomena keagungan ilahi berupa gerhana matahari total. Ini patut kita perhatikan dan kita berpikir, begitulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah fa innakum la taqduruna qadrah. Berfikirlah kalian tentang ciptaan Allah dan jangan berpikir tentang zat Allah, karena kalian tidak akan sampai ke sana untuk memikirkannya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Khalifah Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa ada 10 kelebihan ilmu dibandingkan dengan harta. Yang pertama, ilmu adalah warisan para nabi, sedangkan harta adalah warisan Fir'aun, Qarun, Namrud, dan hamba-hamba yang dilaknat lainnya. 2, ilmu selalu menjaga orang yang mempunyainya, sedangkan harta dijaga oleh orang yang mempunyainya. Dan yang ketiga, orang yang berilmu banyak mempunyai teman, sedangkan orang yang berharta mempunyai banyak lawan. Yang keempat, ilmu apabila diberikan kepada orang lain akan bertambah, sedangkan harta bila diberikan akan berkurang. Kemudian yang kelima, ilmuwan, orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan dan teknologi, kadang dipanggil sebagai alim, sebagai ulama, dan sebutan-sebutan kehormatan lainnya. Sedangkan hartawan sering dipanggil oleh mereka dengan panggilan bakhil, kikir, pelit, dan lain sebagainya. Yang keenam, pemilik ilmu akan menerima syafaat pada hari kiamat, sedangkan pemilik harta dimintai pertanggungjawabannya. Yang ketujuh, ilmu apabila disimpan tidak akan pernah habis, sedangkan harta bila disimpan akan rusak, laku, dan hilang. Yang kedelapan, ilmu tidak usah dijaga dari kejahatan, sedangkan harta selalu dijaga dari kejahatan. Yang kesembilan, ilmu tidak memerlukan tempat, sementara harta memerlukan tempat.
Yang ke-10, ilmu akan menyinari hati hingga menjadi tenang, tentram dan nyaman, sedangkan harta akan mengeraskan dan menggelisahkan hati. Kaum muslimin rahimakumullah, nasihat yang disampaikan Ali karamallahu wajhah ini menegaskan kepada kita bahwa ilmu lebih mulia daripada harta. Dalam mencari harta kita boleh jadi merugi, akan tetapi sejauh manapun kita mencari ilmu, tidak akan pernah ada istilah rugi. Iqra di dalam Al-Quran yang maknanya adalah membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Surah Al-Alaq ayat 1 ini memerintahkan kepada kita untuk membaca ayat-ayat Allah, memerintahkan kita untuk mencari ilmu. Hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim, baik itu ilmu agama ataupun ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya. Ilmu juga akan menambah keimanan kita. Semakin dalam ilmu yang kita gali, maka akan semakin bertambah pula keimanan kita. Bahkan dengan menggali ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin diketemukan kebenaran-kebenaran Islam itu. Kita dapat melihat bagaimana ahli astronomi luar, bahwa dalam agama Islam ada suatu mukjizat yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW pernah membelah bulan, dan ilmu pengetahuan serta teknologi sekarang membuktikan bahwa memang benar bulan pernah terbelah. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita kaji ilmu pengetahuan sehingga sampai menemui kebenaran Islam. Bahkan Allah menantang kita, sanurihim ayatina fil afaq, akan aku buktikan tanda-tanda kebenaran aku itu di berbagai ufuk atau afaq, di berbagai penjuru, di daratan, di lautan, bahkan di perut bumi ada tanda-tanda kebenaran Allah. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sebuah penemuan besar di abad 20, bahwa seluruh alam raya ini yang terdiri dari langit, bumi, bintang, galaksi, semuanya diciptakan Allah dari suatu titik tunggal yang sangat kecil, tetapi mempunyai kepadatan tak terbatas. Titik kecil itu berada di angkasa luar yang begitu luas, seolah-olah tak bertepi. Karena sangat kecilnya titik itu, ilmu pengetahuan menggambarkannya dengan konsep ketiadaan. Kemudian para ilmuwan meyakini bahwa titik tunggal ini meledak, melemparkan semua material ke segala arah, dan terciptalah suatu sistem alam semesta ini yang terdiri dari bumi, bintang, dan seluruh galaksi. Ini adalah teori terakhir tentang terciptanya alam semesta yang diyakini oleh para ilmuwan-ilmuwan. Yang sebenarnya teori yang diyakini adalah teori yang dikemukakan oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 30 Allah menegaskan, dan apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu menjadi hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Dalam ayat ini disebutkan bahwa awal-awalnya langit dan bumi adalah dari sesuatu yang padu. Padu di sini artinya adalah satu titik tunggal yang telah diyakini sebagai asal-muasal alam semesta. Kemudian Allah memisahkan antara keduanya, antara langit dan bumi. Maksudnya dipisahkan masing-masing bagian dari suatu yang padu ini oleh suatu ledakan dahsyat, melemparkan material-material menjadi bintang, bumi dan langit sebagai ruang kosong di antaranya. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, hal itu semua adalah merupakan sebuah contoh bahwa dengan mencari ilmu maka keimanan kita kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Al-Quran, kepada Rasul, kepada hari akhir, dan kepada takdir, insya Allah akan semakin bertambah. Seorang pelajar atau mahasiswa, jika ia berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan ilmu di sekolah atau di kampus, belajar matematika, ilmu pengetahuan alam maupun ilmu sosial dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah dia termasuk salah seorang ahli zikir, orang tua yang selalu mendidik dan mengasuh anak-anaknya untuk menjadi pribadi-pribadi yang tangguh
dan selalu berserah diri kepada Allah, insya Allah akan menjadi pahlawan bagi peradaban manusia di masa depan. Seorang pegawai negeri, seorang pegawai swasta dan lain sebagainya, jika ia senantiasa selalu belajar untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan nama Allah, maka ia termasuk sebagai seorang yang amanah. Seorang petani jika ia selalu tekun menggarap sawah dan ladangnya semata-mata karena Allah dan ikhlas karenanya, sehingga kebutuhan bahan pangan masyarakat menjadi terpenuhi, maka ia pun insya Allah termasuk salah satu pilar bagi tegaknya kehidupan masyarakat dan berbangsa. Dan sudah tentu jika semua selalu menghidupkan majlis-majlis taklim, maka insya Allah pula akan tercatatlah kita sebagai calon-calon penghuni surga. Karena itu adalah proses pendewasaan manusia untuk mengetahui hakikat Allah, hakikat alam sebenarnya dan penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semua akan tergali manakala kita mencari ilmu dari berbagai disiplin ilmu itu, baik di majlis taklim, di lembaga pendidikan formal maupun informal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah." Siapa orang yang merintis jalan menuju ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kehadiran kita pada saat ini pun dalam rangka mencari ilmu dan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam mengabdikan diri kita sepenuhnya kepada Allah, dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata 'abdi, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul wafiyyun bi 'ahdihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi min ba'dihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du, fa ya ibadallah, fa usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Wa'lamu ayyuhal hadiruna rahimakumullah anna Allah ta'ala amarna wa amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi bi qudsi wa salasabikum ayyuhal mu'minun. Faqala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira lana wa tarhamana wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffana ghaira maftunin. Nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.